Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali berjumpa untuk bersama berdoa, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga saat ini boleh bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan membimbing menolong kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama membuka Kitab Kejadian pasal 28. Kitab Kejadian pasal 28 ayat yang ke-6 sampai ayat 9. Kejadian 28 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 tertulis demikian. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke Padan Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, "Jangan ambil istri dari antara perempuan Kanaan." Dan Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya, di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, dan adik Nebayot. Sampai sebagian jawab bacaan kita pada saat ini. Saudara sekalian, dalam buku Purpose Driven Life, Pastor Rick Warren menulis sebuah bab dengan judul "Apa yang mendorong kehidupan Anda?". Dalam bab itu, Rick Warren memaparkan 5 alasan yang mendorong seseorang untuk menjalani kehidupan. Yang pertama adalah rasa bersalah. Beberapa orang menghabiskan seluruh hidup mereka untuk berlari dari rasa penyesalan dan menyembunyikan rasa malu mereka. Tanpa sadar, mereka membiarkan masa lalu mengendalikan masa depan mereka. Salah satu tokoh Alkitab yang dikendalikan oleh rasa bersalah adalah Kain dalam Kejadian 4 ayat 1-16. Rasa bersalah membuat Kain menjauh dari Allah. Nah, alasan yang kedua yang membuat seseorang menjalani kehidupan adalah kebencian dan kemarahan. Saudara, beberapa orang memilih untuk menyimpan kepahitan di dalam hati mereka. Mereka terus mengulang ingatan masa lalu yang menyakitkan, alih-alih melupakannya. Padahal menyimpan kebencian justru memperdalam luka di dalam hati kita, bukan memulihkan hidup kita. Nah, salah satu tokoh Alkitab yang digerakkan oleh kebencian dan amarah adalah Absalom. Bapak Ibu Saudara bisa membaca dalam 2 Samuel 13 ayat 23-33. Absalom membunuh Amnon, saudara tirinya, demi menuntaskan dendamnya. Alasan yang ketiga yang membuat seseorang menjalani kehidupan adalah rasa takut. Beberapa orang pernah mengalami peristiwa traumatis yang membuat hati mereka tidak pernah luput dari rasa takut dan khawatir. Seringkali rasa takut itu menjadi penjara yang menghalangi mereka untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Salah satu tokoh Alkitab yang dikendalikan oleh rasa takut adalah Saul. Bapak Ibu Saudara bisa membaca dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-11. Saul dan tentara Israel memilih untuk bersembunyi di balik anak kecil bernama Daud saat mendengar tantangan dari
Goliat. Alasan yang keempat adalah cinta pada materi, atau istilah yang beken, materialisme. Saudara, beberapa orang digerakkan oleh materialisme. Mereka berusaha untuk mendapatkan lebih dibandingkan orang lain. Mereka ingin lebih kaya, lebih sukses, lebih berprestasi, dan sebagainya. Padahal, memiliki lebih tidak meningkatkan status kita di hadapan Tuhan. Justru karena keinginan untuk mendapatkan lebih, kita menjauh dari Tuhan. Salah satu tokoh Alkitab yang digerakkan oleh materialisme adalah Demas. Saudara bisa membaca dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Demas meninggalkan Tuhan karena cinta pada dunia. Alasan yang kelima yang membuat seseorang menjalani kehidupan adalah kebutuhan akan pengakuan. Beberapa orang berusaha melakukan apapun demi mendapatkan pengakuan dari orang lain. Dari orang tua mereka, dari keluarga besar mereka, dari lingkungan sekitar mereka, dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bahkan mereka bersedia melakukan apapun untuk menyenangkan orang lain. Tanpa disadari, mereka menyimpang dari jalan Tuhan demi memperoleh pengakuan dari orang lain. Nah, saudara, mungkin masih ada alasan lain yang mendorong seseorang, termasuk kita, untuk menjalani kehidupan. Termasuk juga mendorong kita untuk membangun keluarga, menjalani hidup pernikahan. Namun setiap alasan itu tidak membawa kita pada kebahagiaan. Justru menjauhkan kita dari kata bahagia. Dan salah satu buktinya bisa kita lihat dalam Kejadian 28 ayat yang ke-6 sampai 9 yang sudah kita baca bersama. Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara mengetahui peristiwa yang melatar belakangi tindakan Esau dalam Kejadian 28 ayat 6 sampai 9, yaitu penipuan yang dilakukan oleh Yakub demi mendapatkan hak kesulungan yang seharusnya menjadi milik Esau. Nah, saudara, peristiwa itu ternyata memicu Esau untuk menikah ketiga kalinya. Menikah dengan Mahalat. Kita bisa melihat dalam Kejadian 28 ayat 9. Ternyata Mahalat masih ada hubungan saudara jauh dengan Esau. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Esau memutuskan untuk menikahi Mahalat? Ternyata bukan karena Esau mencintai Mahalat. Tetapi Esau menikah dengan Mahalat demi membalas dendam kepada kedua orang tuanya. Kita bisa melihat dalam Kejadian 28 ayat 8. Demi melampiaskan amarah dan rasa kecewa terhadap orang tuanya, Esau menikahi Mahalat. Esau kecewa karena merasa Ishak dan Ribka tidak membela dia. Justru memberikan berkat buat Yakub, mengarahkan mencari pasangan istri jauh dari perempuan Kanaan. Nah, saudara, demi tujuan itu, demi menyakiti hati kedua orang tuanya, Esau menikah dengan Mahalat. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah Esau bahagia dengan pernikahannya itu? Alkitab memang tidak memberikan catatan apapun. Tetapi hubungan yang dimulai dengan alasan dan tujuan yang salah seringkali tidak membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Karena itu penting bagi kita untuk mengevaluasi diri dengan sebuah pertanyaan. Apakah saya menikah untuk alasan dan tujuan yang benar? Apakah saya menikah karena saya mencintai dia, saya ingin membangun kehidupan pernikahan yang bahagia bersama dengan dia, dan juga memuliakan nama Tuhan? Saudara, pertanyaan ini sebuah pertanyaan yang sangat penting untuk kita renungkan. Karena kalau kita menikah dengan alasan dan tujuan yang salah, tentu pernikahan kita tidak akan membawa kita pada kebahagiaan, apalagi memuliakan nama Tuhan. Karena itu penting bagi kita untuk mengevaluasi diri, apakah kita sudah menikah dengan alasan dan tujuan yang benar.
Nah tentunya kalau kita ternyata mendapati bahwa alasan saya menikah salah dan tujuan saya menikah salah, tentu kita tidak boleh keluar dari pernikahan kita. Karena Tuhan Yesus dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Markus 10 ayat yang ke-9. Namun meski kita tidak bisa keluar dari pernikahan, kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita bisa mengubah alasan dan tujuan dari pernikahan kita. Kita bisa mengubah dan membuat kita menjalani kehidupan dengan tujuan untuk membahagiakan pasangan kita dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua yang kita bisa lakukan adalah memperlakukan pasangan kita dengan cinta kasih yang tulus. Karena mereka pantas untuk mendapatkan rasa cinta, rasa hormat, dan penghargaan kita. Dan yang ketiga, kita harus menjalani hubungan pernikahan dengan setia dan tidak akan mengakhiri pernikahan untuk alasan apapun sampai maut memisahkan kita. Nah, saudara, ketika kita melakukannya, maka kita bisa menjalani pernikahan dengan penuh sukacita dan menjadikan pernikahan kita sebagai pernikahan yang bahagia. Kini pertanyaannya, apakah kita mempertahankan roda yang salah ataukah memperbaiki roda pernikahan kita? Supaya bahtera pernikahan kita bisa berjalan dengan lebih baik, dengan lebih nyaman, dan pada akhirnya perjalanan kita berakhir pada kebahagiaan. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca renungkan bersama pada saat ini, yang mengingatkan kami betapa pentingnya kami menjalani pernikahan dengan roda yang benar, dengan alasan dan tujuan yang benar, dengan cara yang benar. Dan biarlah apa yang kami renungkan bersama boleh menolong kami, mendorong kami, memotivasi kami untuk mulai memperbaiki alasan dan tujuan kami kalau kami menjalani pernikahan dengan alasan dan untuk tujuan yang salah. Tuhan tolong pimpin dan sertai kami semua, dan kami menyerahkan keluarga kami, pernikahan kami Tuhan yang berkati, mampukan kami membahagiakan pasangan kami, mampukan kami memperlakukan mereka dengan penuh rasa cinta, rasa hormat, dan penghargaan. Mampukan kami untuk membahagiakan mereka dan memuliakan Tuhan melalui pernikahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tolong juga untuk anak, menantu, dan cucu kami, biarlah mereka pun boleh membangun kehidupan untuk sebuah tujuan dan alasan yang benar. Sehingga mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan nama Tuhan, yang membanggakan banyak orang. Dan hamba-Mu juga mohon Tuhan berkati kami semua, beri kesehatan, berkati usaha pekerjaan kami, berkati studi kami, berkati seluruh rencana dan harapan kami. Berkati juga untuk gereja Tuhan GKI Kutisari Indah, Allah yang berkasih karunia memimpin dan menolong gereja-Mu. Berkati juga bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan, saat ini hamba mohon berkenan Tuhan mengulurkan tangan dan memberikan berkat. Bapa yang kasih Tuhan, Allah yang Maha Pemurah, Dia akan memberkati saudara, memberkati kehidupan keluarga saudara. Dia memberikan damai, sukacita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai demikian jauh kebersamaan kita pada saat ini. Saya berdoa, saya berharap keluarga kita semua sungguh menjadi keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Dan berkat Tuhan senantiasa dicurahkan dalam kehidupan keluarga kita. Amin.